Kamu mungkin mengira bahwa kegagalan Pangeran Harry saat penampilan di Hari Penobatan akan membuatnya memilih untuk lebih rendah hati dalam waktu dekat. Namun, tamu saya berikutnya yakin bahwa si Ginger Ninja justru akan kembali ke Montecito dengan beban yang jauh lebih berat di pundaknya. Momen ini adalah sesuatu yang tidak pernah diduga oleh para pengamat kerajaan, tetapi kini menjadi titik yang mendefinisikan kejatuhan spektakuler Pangeran Harry. Dalam sebuah adegan yang mengejutkan, para penonton GB News biografer kerajaan Tom Bower memberikan komentarnya. Tom Bower, apa yang kamu perkirakan? Dia menjawab bahwa seperti yang sudah diprediksi, Harry melakukan sebuah aksi yang sengaja. Penampilan Harry di Hari Penobatan bukanlah yang terbaik, dan yang akan terjadi selanjutnya adalah rencana yang benar-benar akan mengguncang keluarga kerajaan karena menurut Bower, Harry kembali dengan kemarahan yang besar. Harry melancarkan serangan habis-habisan terhadap Duke yang mengasingkan diri, terutama setelah muncul laporan bahwa Harry ketahuan mengetuk pintu-pintu di Inggris, meminta dukungan dalam kampanyenya untuk mendapatkan kembali perlindungan polisi. Bagi seorang pria yang dulu berdiri di pusat monarki, kini menjadi sosok yang sangat menyedihkan, seperti yang diungkapkan oleh Bower. Berjalan dari pintu ke pintu dengan perasaan kesal bukan hanya memalukan, tetapi juga sebuah bencana besar. Bower tidak menahan diri dalam komentarnya. Dalam penampilannya di acara Ben Leo Tonight, ia melukiskan gambaran seorang pangeran yang kehilangan arah. Seorang pria tanpa tujuan, terperangkap dalam rasa berhak, dan kabarnya menggunakan anak-anaknya sebagai alat emosional untuk memanipulasi institusi yang telah melangkah maju tanpa dirinya. Keluarga kerajaan kini menjadi sasaran yang terus bergerak dan mudah dijadikan target. Raja Charles menunjukkan sikap tidak akan membalas serangan tersebut, sehingga apapun yang diarahkan kepadanya, ia hanya akan menerimanya. Menurut Bower, inilah bahaya yang sesungguhnya. Ini bukan sekadar fantasi tabloid. Ini adalah ledakan nyata yang terekam di televisi, memperlihatkan sisa-sisa martabat Pangeran Harry yang terpapar di bawah sorotan keras kenyataan. Mari kita telusuri kejatuhan seorang pangeran yang dulu sangat dihormati, kini berubah menjadi sosok yang berkeliling dari pintu ke pintu menjual keluhan. Sulit untuk menggambarkan betapa parahnya momen ini bagi Pangeran Harry. Menurut beberapa sumber dari GB News, Harry benar-benar terlihat mengetuk pintu-pintu rumah, mencoba mengumpulkan dukungan dalam pertarungan pahit yang sedang ia jalani. Keamanan di Inggris menjadi isu yang sangat sensitif bagi Pangeran Harry. Ia jelas merasa marah dan terhina atas situasi yang dihadapinya. Namun, apalagi yang sebenarnya dia harapkan? Dia tidak siap menghadiri makan siang penobatan, dan juga tidak siap untuk hadir di konser, yang sebenarnya merupakan kesempatan yang lebih cocok untuknya. Ini bukan lelucon atau satir, melainkan gambaran nyata seorang pria yang berada di posisi ke-6 dalam urutan tahta kerajaan, yang kini mengembara di Inggris seperti seorang aktivis putus asa dengan clipboard di tangan, mengetuk pintu demi pintu untuk mendapatkan kembali hak istimewa, yang dulu ia rela lepaskan saat meninggalkan tugas kerajaan. Harry menginginkan kebebasan dan kemandirian, namun kini ia justru merangkak kembali kepada institusi yang telah ia hancurkan melalui serial Netflix-nya, buku biografi yang ditulis oleh orang lain berjudul Spare, dan wawancara terkenalnya dengan Oprah. Situasi ini bukan hanya memalukan, tetapi juga secara historis sangat memprihatinkan. Tidak ada raja atau ratu dalam sejarah modern yang pernah merendahkan diri hingga titik seperti ini. Gambarnya bahkan sudah menjadi meme, simbol dari apa yang terjadi ketika kesombongan bertemu dengan konsekuensi nyata. Masuklah Tom Bower, seorang biografer investigatif berpengalaman yang membangun karirnya dengan menghadapi orang-orang berkuasa. Dalam penampilannya di acara Ben Leo Tonight, Bower memberikan kritik tajam terhadap Harry. Ia menyebut Harry sebagai sosok yang sangat sedih, sebuah ungkapan yang membuat pembawa acara terdiam. Namun Bower tidak berhenti di situ. Ia menggambarkan Harry sebagai seorang pria yang sedang berjuang, tersesat, dan dilanda rasa dendam. Bower tidak mengejek, melainkan menganalisis secara mendalam, menunjukkan bahwa seorang bangsawan yang dulu menjanjikan kini didefinisikan oleh rasa memiliki, keluhan, dan ketidakstabilan emosional. Ingatlah saat Pangeran Harry berkata, "Minggu lalu aku berada di posisi tertinggi dalam hal risiko, lalu semalam aku turun ke posisi terendah." Ungkapan ini muncul awal tahun 2020 saat ia mulai mengeluh setelah kalah dalam gugatan yang meminta para pembayar pajak Inggris untuk mendanai keamanannya. Teori utama Bower sangat sederhana namun menghancurkan. Pangeran Harry tidak memiliki tujuan, pekerjaan, misi, atau identitas nyata selain nama belakangnya.
Ketidakjelasan ini membuatnya terjerumus ke dalam kekacauan. Sejak meninggalkan kerajaan, Harry tidak pernah melakukan kerja amal yang konsisten, tidak menunjukkan kepemimpinan yang berarti, dan tidak menghasilkan sesuatu yang nyata. Yang dilakukannya hanyalah mengajukan gugatan, menyerang keluarganya, dan mengejar tawaran publisitas yang cepat pudar setelah beberapa berita muncul. Kesepakatan Spotify-nya pun berakhir dengan kegagalan. Harry hanya bisa datang ke Inggris dengan aman jika diundang. Ironisnya, ia sangat hipokrit. Baru-baru ini, surat kabar Sun memperoleh gambar yang memperlihatkan Duke of Sussex sendiri terekam oleh kamera intercom saat sedang menelepon. Konten Netflix-nya sudah basi, pidato-pidatonya dicemooh, dan kini dalam keputusasaan, ia sampai harus mengetuk pintu-pintu di Inggris, bergantung pada identitas kerajaan yang sebenarnya coba ia bakar habis. Namun, tuduhan paling menghancurkan yang disampaikan Bauer adalah bahwa Harry menggunakan anak-anaknya, Archie dan Lilibet, sebagai alat pemerasan emosional. Tuduhan ini sangat serius dan mengerikan. Setiap kali Harry menghadapi kritik, ia selalu mengaitkannya dengan anak-anaknya. Ketika keamanan dirinya dipertanyakan, ia mengutip keselamatan keluarganya. Saat hak-hak kerajaannya ditolak, ia berperan sebagai ayah yang terluka. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Tom Bauer, ini bukan sekadar masalah biasa, melainkan sebuah bentuk manipulasi. Menggunakan anak-anak sebagai tameng untuk menghindari tanggung jawab adalah tindakan yang sangat rendah, bahkan untuk selebriti yang paling tidak punya rasa malu sekalipun. Saya yakin tidak banyak orang yang akan berani berjalan dari pintu ke pintu, apalagi jika mereka merasa tidak aman. Minggu lalu, putra Harry mengungkapkan bahwa Harry juga tinggal di rumah pribadi seorang teman dan bahkan melanggar protokol keamanan dengan mengirimkan makanan ke depan pintu. Jadi, mari kita ringkas situasinya. Harry sudah berjuang melawan institusi yang seharusnya menjadi rumahnya sendiri. Pengadilan, apalagi seorang pangeran kerajaan, seharusnya bukan tempat untuk drama dan eksploitasi seperti ini. Tindakan ini sangat bertentangan dengan klaim Harry yang menginginkan privasi untuk keluarganya. Surat kabar. The Sun pagi ini membuka halaman depannya dengan berita yang membuat saya sulit mempercayai mata saya sendiri. Saya rasa ini menunjukkan betapa sedih dan putus asanya sosok Harry saat ini. Di sisi lain, hal ini juga memperlihatkan bahwa kepercayaan, bahkan di dalam dinding istana, telah menguap. Kesabaran almarhum ratu sudah habis. Raja Charles bersikap hati-hati. Dan Pangeran William, dia sudah selesai dengan segala drama ini. Tidak ada karpet merah yang menyambut Harry, hanya jalan berbatu yang dingin penuh konsekuensi. Salah satu aspek paling mencolok dari seluruh pertunjukan ini adalah ketidakhadiran Meghan Markle. Sementara itu, Pangeran Harry kini terlihat mengetuk pintu-pintu rumah, memohon agar penilaian ulang terhadap keamanan dirinya dilakukan. Sementara itu, Meghan Markle justru tampak sangat mencolok karena ketidakhadirannya. 1,5 juta pound sterling telah dikeluarkan, namun usaha itu tidak membuahkan hasil, dan sebenarnya Harry seharusnya tidak memulai perjuangan ini sejak awal. Inti dari masalah Harry adalah bahwa dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Dia kehilangan berbagai hubungan penting di Inggris dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Dia merasa malu karena harus menjaga jarak dari drama yang terjadi di Inggris dan rasa malu yang ditimbulkannya. Para kritikus mengatakan bahwa ini bukanlah kebetulan semata. Meghan, yang dikenal sebagai ahli dalam mengelola citra publik, menyadari bahwa keadaan telah berubah drastis. Ambisi politiknya, kesepakatan komersial, dan kelangsungan mereknya sangat bergantung pada penampilan yang sudah diperhitungkan dengan matang. Berasosiasi dengan suami yang dianggap tidak stabil, tidak strategis, dan semakin tidak disukai, justru menjadi beban baginya. Jadi, sementara Harry direkam di Inggris dalam keadaan penuh keputusasaan, Meghan tetap berada di Montecito, mengatur peluncuran gaya hidup, menghidupkan kembali podcast, dan melakukan sesi foto dengan selebritas papan atas. Ini bukan soal kesetiaan, melainkan soal bertahan hidup. Tom Bauer tidak sekadar berlebihan dalam kritiknya, melainkan sedang mencatat sejarah. Anggota keluarga kerajaan tidak mengetuk pintu orang lain. Mereka tidak berkampanye seperti anggota parlemen biasa yang tidak memiliki jabatan tinggi. Mereka menjalankan peran dan tanggung jawab yang berbeda, dengan tata krama dan protokol yang ketat. Pangeran Harry kini terlihat memohon-mohon untuk mendapatkan kembali hak istimewa yang sebenarnya sudah ia lepaskan. Baru-baru ini, ada beberapa foto dari malam kencan mereka saat menonton konser Beyoncé. Foto-foto tersebut diunggah oleh Meghan beberapa jam yang lalu. Dalam foto itu, Harry tampak tersenyum dan bahagia, mengenakan topi yang cukup unik. Ada juga selfie lain yang memperlihatkan dia sedikit berkeringat. Namun,
Apa yang dilakukan Harry sebenarnya merupakan pengkhianatan terhadap tata krama kerajaan dan penghinaan terhadap tradisi. Tom Bower menekankan hal ini dalam siaran GB News, bahwa dengan merendahkan diri secara publik dan hampir memalukan seperti itu, Harry telah mengonfirmasi ketakutan para kritikus. Dia tidak benar-benar memahami apa arti menjadi anggota keluarga kerajaan. Harry tampaknya menganggap gelar kerajaan sebagai sesuatu yang bisa diperdagangkan, seperti keanggotaan gym yang bisa disewa, hilang, dan diklaim kembali. Namun, monarki tidak berfungsi seperti itu. Monarki dibangun atas dasar pengendalian diri, kewajiban, dan keanggunan. Sifat-sifat yang ditinggalkan Harry sejak ia naik pesawat ke California dan menukarkan warisannya untuk sebuah dokumenter Netflix. Di balik semua ini, ada kebenaran yang lebih dalam. Pertarungan mengenai perlindungan polisi ini bukan soal keselamatan fisik. Ini adalah bagian dari mesin media yang segera bekerja dan membalas serangan. Ini semua hanyalah bagian dari pertarungan yang lebih besar. Harry sebenarnya tidak bahagia. Meghan jelas sangat tidak bahagia karena program-programnya mendapat ulasan buruk. Namun, semua yang mereka perjuangkan adalah soal status. Tom Bower dan komentator lain berpendapat bahwa bagi Harry, keamanan bukanlah perlindungan, melainkan prestis. Ini adalah kemampuan untuk mengatakan, "Aku masih anggota keluarga kerajaan. Aku masih penting." Itulah sebabnya dia rela mempermalukan dirinya sendiri di pengadilan, mengajukan gugatan demi gugatan, dan kini mengetuk pintu-pintu. Karena perlindungan kerajaan berarti relevansi kerajaan. Kehilangan perlindungan itu mengonfirmasi apa yang sudah diduga publik. Harry tidak lagi esensial. Dia adalah mantan anggota keluarga kerajaan yang kini menjadi selebriti yang menurun popularitasnya. Jika Inggris menolak memberinya hak simbolis ini, itu adalah deklarasi resmi bahwa dia memilih pengasingan dan dengan itu kehilangan relevansi. Saat kisah ini berubah menjadi sebuah farce, pertanyaannya tetap, seberapa jauh Harry akan berusaha untuk merebut kembali status yang dengan sombong ia lepaskan? Selanjutnya, kita akan membahas mengapa publik Inggris melihat langkah terbaru Harry sebagai bentuk manipulasi emosional. Kini, bahkan para pendukung setia Sussex mulai kehilangan kepercayaan. Pembela Pangeran Harry akan mengatakan bahwa dia hanyalah seorang ayah, suami, dan pria yang melindungi keluarganya. Namun, alasan itu semakin melemah dan hampir habis masa berlakunya. Menurut Tom Bower dan komentator terkemuka lainnya, penggunaan anak-anak Harry, Archie, dan Lilibet dalam perjuangan keamanan yang dia jalankan kini dilihat sebagai bentuk pemerasan emosional. Harry telah mengibarkan bendera keluarga saya tidak aman di ruang pengadilan, podcast, dan wawancara. Namun, mari kita berhenti sejenak dan renungkan. Anak-anak ini hampir tidak pernah diperlihatkan ke publik. Mereka tinggal di sebuah mansion berpagar di Montecito yang dijaga oleh keamanan pribadi. Tidak ada kerumunan massa, tidak ada ancaman nyata, dan tidak ada helikopter pers yang mengelilingi. Namun, Harry tetap bersikeras bahwa anak-anaknya dalam bahaya karena dia kehilangan pengawalan polisi yang dibiayai oleh pajak di negara yang dia pilih untuk tinggalkan. Taktik ini justru berbalik merugikan dirinya. Publik Inggris tidak mempercayainya. Mereka melihat ini sebagai manipulasi, sebuah strategi sinis untuk menggunakan keberadaan keluarganya sebagai senjata demi mendapatkan kembali hak istimewa yang sudah lama dia lepaskan. Lebih buruk lagi, banyak yang melihat ini sebagai upaya pengecut untuk membuat monarki merasa bersalah dan membatalkan keputusannya. Seperti yang dikatakan Bower, Harry tidak memiliki tujuan. Jadi dia memainkan satu-satunya kartu yang dia pikir bisa membangkitkan simpati. Namun, dunia mulai menyadari hal ini. Simpati berubah menjadi skeptisisme. Semakin Harry mengandalkan narasi ini, semakin terkikis sedikit demi sedikit kredibilitas yang masih dia miliki. Dengan setiap pintu yang diketuk, setiap permohonan keamanan, setiap podcast, dan setiap dokumen hukum yang diajukan, Pangeran Harry tidak lagi dilihat sebagai anggota keluarga kerajaan yang bermartabat, atau bahkan sebagai aktivis yang kredibel. Dia menjadi kisah peringatan. Di Amerika, dia menjadi bahan lelucon, dijek oleh komedian, dipermalukan di kalangan sayap kanan, dan semakin diabaikan oleh elit Hollywood. Sangduk Netflix telah turun derajat menjadi badut istana dengan kegagalan di Spotify dan memuar keluhan yang ditulis oleh orang lain. Di Inggris, citranya bahkan lebih buruk. Dia dianggap sebagai pengkhianat yang menjual keluarganya demi ketenaran, pria yang mengkhianati saudaranya, mempermalukan ayahnya, dan menyeret monarki ke dalam lumpur, sambil menuntut agar gaya hidupnya terus dibiayai. Dampaknya sangat besar. Meghan tidak ingin terlibat dalam kekacauan ini. Istana tidak mau menerima
teleponnya, dan publik di kedua sisi Atlantik sebagian besar sudah melupakan dia. Ringkasan brutal Tom Bauer bukan sekadar kritik, melainkan diagnosis. Harry sangat sedih, tapi juga sangat tersesat. Dia tidak punya peran, tidak punya dukungan, tidak punya tahta, tidak punya rasa hormat, hanya gugatan hukum, tajuk tabloid, dan sorotan yang semakin redup. Jadi inilah kenyataannya. Seorang pangeran yang dulu dicintai, kini mengembara dalam pengasingan yang dia pilih sendiri, mengetuk pintu-pintu seperti seorang politisi tanpa tujuan. Tidak ada sekutu di istana, tidak ada pijakan di Hollywood, hanya warisan yang didefinisikan oleh pemberontakan dan ternoda oleh penyesalan. Dunia tidak lagi menyaksikan dengan kekaguman. Mereka menyaksikan dengan rasa iba dan ketidakpercayaan. Mungkin, ini adalah babak terakhir dari kesalahan besar seorang pangeran yang mungkin tidak akan pernah bisa diperbaiki. Dan inilah dia, pangeran yang meninggalkan tugasnya kini mengetuk pintu demi simpati. Dari aula istana hingga mansion Montecito, perjalanan Harry telah berubah menjadi tontonan global yang penuh penghinaan. Tidak ada tahta, tidak ada gelar, tidak ada tujuan, hanya gugatan hukum, ceramah, dan warisan yang hilang. Seperti kata Tom, Bauer dia sangat sedih. Tapi publik, mereka sudah muak. Muak dengan sikap sebagai korban, manipulasi, dan kemunafikan. Jadi pertanyaan terakhirnya adalah, haruskah Harry pulang ke Inggris, atau tetap tinggal dalam bayang-bayang pengasingan di California dengan hanya penyesalannya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar.